Kitab Imamat, pasal 24. Kaki Dian dan roti kudus. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkan umat Israel untuk membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk penerangan, supaya lampu tetap menyala. Harun harus mengatur lampu itu di bagian luar tirai yang menutupi tabut perjanjian dalam tenda pertemuan di hadapan Tuhan dari petang sampai pagi. Peraturan ini berlaku selamanya, dari generasi ke generasi. Dia harus senantiasa mengatur lampu-lampu itu di atas tatakan lampu yang terbuat dari emas murni di hadapan Tuhan. Ambillah tepung halus dan pangganglah 12 kue dari tepung itu. Masing-masing kue dibuat dari 2/10 eva tepung. Tatalah kue-kue itu menjadi 2 baris di atas meja emas murni di hadapan Tuhan, 6 roti untuk setiap barisnya. Taruhlah kemenyan murni pada setiap barisnya. Itu akan menjadi bagian pengingat dari kue-kue itu, sebagai kurban bakaran bagi Tuhan. Setiap hari Sabat, dia harus menata kue-kue itu secara teratur di hadapan Tuhan. Itu merupakan perjanjian bagi umat Israel selama-lamanya. Itu akan menjadi bagian Harun dan anak-anaknya. Mereka harus memakannya di tempat yang kudus, bagian maha kudus dari kurban bakaran Tuhan. Itu akan menjadi bagiannya selamanya." Orang yang menghujat Allah. Suatu hari, ada seorang anak laki-laki, ibunya orang Israel dan ayahnya orang Mesir. Dia berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak dari perempuan Israel itu mulai menghujat dan mengutuki nama Tuhan. Lalu anak itu dibawa menghadap Musa. Ibunya bernama Selomit, anak Dibri, dari suku Dan. Mereka memasukkan anak itu dalam tahanan untuk menantikan keputusan berdasarkan perintah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Bawalah orang yang menghujat itu ke suatu tempat di luar perkemahan. Suruhlah semua orang yang mendengarnya menghujat untuk meletakkan tangan mereka ke atas kepala orang itu. Kemudian biarlah seluruh umat merajamnya. Katakanlah kepada umat Israel, siapapun yang menghujat Allah, dia harus menanggung dosanya. Setiap orang yang menghujat nama Tuhan harus dihukum mati. Seluruh umat harus merajam orang itu, baik orang Israel maupun orang asing yang menghujat Tuhan harus dihukum mati. Jika seseorang membunuh sesamanya, dia harus dihukum mati. Setiap orang yang membunuh ternak harus menggantinya, nyawa ganti nyawa. Jika seseorang melukai sesamanya, apapun yang dilakukannya, orang itu harus diperlakukan sama seperti perbuatannya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Luka yang diberikan seseorang kepada orang lain harus diberikan juga kepadanya. Karena itu, seseorang yang membunuh ternak harus menggantinya. Namun, setiap orang yang membunuh sesamanya harus dihukum mati. Satu hukum berlaku untuk semua orang, baik orang Israel maupun pendatang. Akulah Tuhan Allahmu." Kemudian Musa menyampaikan hal itu kepada umat Israel. Maka mereka membawa anak laki-laki yang menghujat itu keluar perkemahan dan merajamnya. Begitulah dilakukan umat Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.